kasihan, Dek. Kamu kecil-kecil sudah gila. Saya nggak gila, Pak. Anak saya beneran ke bawah sama mobil yang ada di sana. Pak, tolong, Pak. Marsha. Oh, Ibu. Hei, kamu kemana aja? Dicariin kemana-mana juga. Adik kamu? Adik saya kenapa, suster? Cepat bilang, suster, cepat. Tenang. Adik kamu sudah nggak kenapa-napa kok. Dan adik kamu sudah boleh dibawa pulang. Karena dokter Didi sudah menanggung semua biaya pengobatannya, ya. Dokter Didi baik sekali. Mungkin dia bisa ngebantuin aku untuk cari Vika. Aku harus nemuin dia dan ngomong sama dia. Suster, suster! Dokter Didi di mana ya, suster? Ada di ruang gawat darurat. Tolong berikan obat antibiotik dan pereda sakitnya. Baik, Dok. Dokter, Kamu ngapain di sini? Keluar. Anak kecil nggak boleh di sini. saya... Loh, kok kamu masih di sini? Memangnya Suster Rina nggak kasih tahu kamu kalau adik kamu sudah tidak apa-apa lagi dan boleh dibawa pulang? Sudah, dokter. Tadi saya udah ketemu sama suster itu. Tapi saya... Aduh, sakit. Udah, nggak ada apa-apa lagi kan? Ayo sekarang keluar. Saya ingin bicara sama dokter Didi. Sebentar. Kamu nggak lihat? Dokter lagi sibuk. 1 menit. Iya, tapi bukan sekarang. Apa kamu mau pasien ini tidak tertolong? Ayo, keluar, keluar. Vika hilang, Ki. Kakak nggak tahu dia ada di mana sekarang.
Duh, kamu di mana aja sih? Bukannya tadi saya suruh kamu langsung ke sini untuk ambil adik kamu? Ya, soalnya ada pasien yang sudah mau masuk. Kita mau cari kemana, Vika? Kak Marsha, tolongin Vika, Kak. Vika takut. Kenceng banget. Aku pasti mati. Nggak mungkin. Nggak. Marina benar-benar jahat, Pak. Rizky, kita udah nggak punya tempat tinggal lagi. Kalau Papa udah pulang, Papa udah nggak punya rumah lagi. Ada orang yang bisa kita mintain tolong. Ternyata ada yang mau butuhin kakak. Nggak ada. Maafin Maria, Ma. Maria nggak bisa ngejagain adik-adik. Maria nggak bisa, Mama tuh nggak bisa. Maafin Maria, Ma. Maria nggak nempatin janji Mama untuk ngejagain Vika. Maria udah ngecewain Mama. Mama maafin Maria, Mama. Marsha? Marsha? Vika? Vika! Nak? Kenapa, sayang? Vika hilang, Ma. Tadi waktu kita main petak umpet, waktu Marsha cari Vika, dia udah nggak ada. Ya udah, kita cari sama-sama ya. Vika! 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 Vika? Sayang. Marsha, kamu janji ya sama Mama. Kamu harus jagain Vika. Kamu nggak boleh kehilangan dia ya, sayang ya. Janji? Marsha janji, Ma. Aku harus bisa nemuin Vika. Ma, Marsha janji. Marsha akan nyari Vika sampai Vika ketemu. Dan Marsha akan ngejagain Rizky dan Vika seperti Mama ngejagain Marsha. Marsha nggak akan sia-siakan mereka. Hei, anak siapa nih? Bangun! Ayo bangun! Lu kenapa bisa ngikut mobil gue?
bakal nemuin Vika. Kita akan tunggu mobil yang ngebawa Vika di sini. Kakak yakin besok pagi pasti mobil yang ngebawa Vika pergi itu akan kembali ke sini lagi. Dan Vika ikut sama mereka. Vika? Yuk kita ke sana. Vika? Vika? Kamu di mana? Vika? Pak. Lihat adik saya nggak? Namanya Vika. Dia tadi naik mobil ini. Maksud adik ini apa? Bapak nggak ngerti. Jo, ayo Jo. Udah terlambat nih. Vika! 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 Rizky? Vika! Vika! Bangun! Jangan tidur di sini, Saya numpang tidur, Om. Enak aja numpang. Emang ini tempat buat tidur apa? Pasti orang tuanya brengsek. Bisa ngelahirin tapi nggak bisa ngerawat. Pergi. Cepat pergi. Gua nggak mau ada gembel di sini. Ntar toko gua nggak laku lagi. Dut. Kita kasih tahu si Dino yuk, ada makanan gratis tuh di situ. Yuk. Sabar. Baris ya, ngantri ya, makanannya masih banyak. Semua pasti kebagian, ya. Ayo ngantri semua. Ayo. Maju. Ayo. Vika, pasti kamu lapar juga. Kayak aku. Kalau kamu ada di sini sekarang, pasti kita bisa makan bareng-bareng. Vika, sebenarnya kamu ada di mana sih sekarang?
Capek! Capek! Ampun bang, Mana dompetnya lo ambil itu, ha? Mana sih? Dompetnya di saya, Bang. Ayo. Gimana lu sembunyiin? Dompetnya di saya. Gimana lu sembunyiin? Dompetnya bukan di saya. Dompetnya nggak ada di saya, Bang. Rizky pasti pipis lagi. Siapa ini? Cup, Rizky, kamu gak boleh nangis. Ya Allah, ampuni Marsha. Marsha terpaksa mengambil uang ini untuk membeli susunya Rizky. Rizky, kamu gak boleh nangis lagi ya. Uang ini bisa beliin kamu susu, ya. Kita beli susu yuk. Lu ikut gue. Kalau nggak, gue bocorin ke orang-orang. Kalau lu habis nyuri duit itu, mau gue kasih tahu. Ayo ikut gue. Lu pakai nangis segala sih? Gak usah pura-pura deh lo. Ayo ikut gue. Cari perhatian aja sih lo. Sini duitnya. Enak aja. Gue udah susah payah yang dapetinnya, malah lo yang make. Mana sisanya? Masa cuma segini sih? Mana? Saya kan cuma beli segitu doang. Saya cuma mau beli susu untuk adik saya. Dia soalnya lapar. Dan sisa uang itu ada di dompet. Terus mana dompetnya? Dompetnya sudah saya buang. Lu jangan bohong deh. Gue minta tolong. Kembaliin dompetnya. Kalau enggak gue bisa diajarin sama bos gue. Saya nggak bohong. Dompet itu memang sudah saya buang. Lo tunggu di sini, ya. Dak. Ya. Snack yang itu, Dak. Tolong, Dak. Satu. Iya. Ini, Dak. Kasih ya, Dak. Ya, sama. Gue
gue beliin susu buat adek lo. Kasih ya. Setelah itu, lu kasih tahu ke gue di mana lu ngebuang dompet itu. Oke? Tolong masukin ya. Mana dompetnya lu buang? Ada di sekitar sini. Woi, kasih tahu gue dompetnya di mana? Cuma nggak ada. Sial, lo mau nipu gue ya? Hah? Udah gue beliin susu juga, kasih banget sih lo. Terus gue mesti bilang apa sama bos gue? Beneran, dompet itu saya buang di sekitar sini. Lo harus ikut gue. Lo mesti jelasin ke bos gue kalau lo udah ngambil duit gue. Oh, Ibu. Mana dompet hasil nyopet lu? Ampun bos, gue tadi udah nyopet, tapi gue dikejar-kejar sama orang-orang bos. Nah terus dompetnya gue kasih nih sama cewek ini. Waktu gue tanya, dompetnya udah nggak ada sama dia bos. Dompet itu nggak ada di saya. Saya berani sumpah. Tadi dompet itu saya buang ke semak-semak. Dan saya nggak tahu siapa yang ngambil. Tenang Joko. Gua nggak marah sama lu. Tapi gua seneng karena lu bawa anak ini. Ini anak seperti anak orang kaya. Kalau gua kasih pakaian yang bagus, pasti dipikirnya anak orang kaya. Dia bisa banyak hasilin duit buat gua. Lo sekarang kerja sama gue ya? Enggak. Saya nggak mau kerja sama kamu. Saya nggak suka nyopet. Lo nggak mau kerja sama gue? Joko, ambil tuh bayi. Jangan! Jangan mikirin saya! Gue sama aja ngomong deh. Sini. Iya, saya janji. Saya janji akan kerja di sini. Bagus. Lo tenang aja cantik. Kasih adek lo sama si Joko. Adek lo aman. Kagak bakal gua apa-apain. Ya? Sekarang lo ikut sama gua. Sini. Lo ikut gua. Ayo. Selama di sini, lo harus ngikutin semua perintah gua. Lo bakalan dapat kamar yang paling bagus. Ayo. Lo bisa taruh barang-barang lo di situ. Tapi saya nggak punya apa-apa, Pak. Lo kagak perlu khawatir. Sebentar lagi, lo bisa dapat apa yang lo mau. Nama lo siapa? Marsha. Marsha. Nama yang bagus. Woi, bangun non! Bener gak sih? Bangun! Banget sih.
mulai sekarang tempat tidur ini punya gue. Dan dari sini, gue bisa ngawasin cewek yang ada di kamar itu. Ngerti lo? Ya udah pergi. Ngangguk aja. Jok, kenapa sih bos ngasih kamar lu ke cewek itu? Padahal selama ini kan bos paling sayang sama lu. Karena kerjaan lu paling bagus. Iya, apa sih hebatnya cewek itu? Gue nggak tahu. Tapi lihat aja ntar. Gue nggak akan tinggal dia. Lu mandi, lu ganti pakaian. Terus makan deh sama gue, Arsya. Nah, ini dia nih anak kesayangan gua. Lo memang seperti putri lo. Cantik. Gua yakin lo bakalan ngasih duit banyak buat gua. Ayo makan. Lo udah lapar kan? Ayo makan sini. Lo nggak pantas makan di situ. Di situ cuman buat pengemis. Murahan. Lo pantasnya di sini sama gua. Ayo duduk. Di mana adik saya? Adik lo ada di sana tuh. Lo belum boleh nemuin adik lo. Lo harus ngikutin semua perintah gua, Kalau enggak, gua bisa ajar lo habis-habisan. Sekarang lo makan dulu, ya. Lo tenang aja. Adik lo gua urus dengan baik. Makan, makan. Ngapain lu pada ngeliatin gua? Makan sana. Ngapain lu? Gua habis nyiram kasurnya si Marsha. Biar tau rasa dia. Gua yakin malam ini dia nggak akan bisa tidur. Sip, gua juga sebel sama dia. Gara-gara dia, bos kita nggak merhatiin kita lagi. Tapi kalau ketahuan gimana? Lu tenang aja. Lagian kan dia nggak tahu siapa pelakunya. Pikir dong. Tapi lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Lu diam aja. Mas, sana. Loh, kok basah gini? Aku jadi nggak bisa tidur deh. Rizky? Lu belum boleh nemuin adek lu. Lu harus ngikutin semua perintah gua, Kalau enggak, gua bisa ajar lu habis-habisan. Maafin kakak ya, Ki. Rizky, maafin kakak ya. Semalaman kakak nggak ngurusin kamu. Marsha! Siapa yang ngizinin lu nemuin adik lu, Ampun, ampun bos. Tadi saya dengar adik saya lagi nangis, jadi saya kesini. Oke, sekali ini gua kasih ampun.
Awas. Kalau lu nggak mau nurutin apa kata gua hajar lu. Sekarang taruh adek lu. Gua mau ngasih tahu lu sesuatu. Anu, Yanti. Lu kasih tahu dia cara-cara dia nyopet. Iya, Bos. Iya, Bos. Marsha! Gua suruh lu itu merhatiin mereka, bukan merhatiin adek lu. Ulangin. Oke, Bos. Syah, lihat nih ya. Kalau lo nyopet, tangan lo mesti kayak gini. Yang ini buat dorong, dan yang ini buat jepit. Ngerti lo? Perhatiin. Nih, ngerti lo? Bagus. Marsha, lu harus latihan terus ya. Ini sepatu baru buat lu. Ingat, selama lu nurutin semua perintah gua akan bersikap baik sama lu. Belajar terus ya. Ya, Bos. Tenang aja, Bos. Marsha, ayo kita latihan lagi. Lihat nih, tangannya tuh kayak gini. Yang ini buat ngedorong, dan yang ini buat ngejepit. Ayo coba. Gini kan? Iya, kayak gitu. Bagus. Lo udah bisa nyopet. Bangun! Budak banget sih. Aja. Ini tempat tidur gua tahu. Udah lo keluar. Gua mau tidur. Ngerti? 1, 2. Banget sih. Joko, bangun! Bangun cepetan! Ada apaan sih? Ganggu orang tidur aja. Si Marsha tuh nangis. Kalau bos tahu, lo bisa diusir dari sini. Lo mau? Kenapa sih lo nangis? Hah? Gak bisa tidur? Iya. Sekarang udah bisa ngerasain kan? Gimana orang-orang ngambil barang lo? Termasuk tempat tidur yang sekarang lo pakai. Aduh, gawat nih. Pasti bos marah banget sama gue. Kalau dia tahu apa yang gue lakuin ke Marsha. Marsha, ngapain lo pagi-pagi udah nangis, hah?
Lagian ngapain lu tidur di sini? Lu kan harusnya tidur di kamar. Saya takut tidur sendirian di kamar itu. Oh, gue pikir kenapa lo? Lo di sini tenang aja. Di sini aman, nggak ada setan. Ngerti lo? Sa, maafin gue ya. Gue ngelakuin ini semua karena gue iri sama lo. Nangisnya udahan dong. Gue kan udah minta maaf sama lo. Aku nangis bukan karena kamu kok. Aku nangis karena aku ingat sama adikku, Vika. Dia hilang. Aku belum berhasil nemuin dia sekarang. Dan sekarang aku malah ada di sini. Aku nggak mungkin lagi bisa nyari dia. Maafin gue, Sa. Ini semua gara-gara gue. Kalau gue nggak bawa lu ke sini, mungkin lu bisa nemuin adek lu itu. Sa, gue janji, mulai sekarang gue akan jadi temen lo. Kalau lu ada apa-apa, lu tinggal ngomong sama gue. Gue janji, gue akan bantu lo. Ya. Tapi, tolong jangan suruh gue cari adek lo atau lepasin lo dari sini. Tolong. Gue nggak bisa, Sa. Rp75.000, Pak. Oh iya. Aduh, Kenapa, Pak? maaf Mbak. Iya sebentar, dompet saya kayak ketinggalan di mobil Mbak. Permisi dulu ya Mbak ya. Wah, hebat, hebat. Mulai hari ini, lu gue terima gabung di sini. Hebat lu. Ini hadiah buat lu ya. Makasih, Bos. Kalian gak boleh ngiri sama dia. Kerja dia itu lebih bagus daripada kalian. Ngerti? Bos, tadi ada orang yang nyebarin ini, Bos. Apaan nih? Festival kembang itu apa sih, Bos? Alah lu kakak gaul lu. Ini acara pameran, bazar.
Banyak panggungnya. Kita boleh datang ke sana nggak, Bos? Ngaco loh. Ini festival buat orang kaya. Buat bule-bule. Gembel kayak kalian mana boleh ke sana. Kecuali Marsha. Besok gua tugasin lu ke sana. Lu copet tuh bule, ya? Besok gua panen dolar nih. Joko, kamu tolong jaga Rizky ya. Soalnya aku nggak mau kehilangan Rizky, kayak aku kehilangan Vika, ya? Ya. Rp200.000, Pak.